adalah toyib, apa, tidak berlebihan. Itu aja sebenarnya, tidak berlebihan. Mau kata makanan sesehat apapun, kalau kita makan berlebihan juga masalah, ya. Apapun, mau zaitun kek, mau kurma kek, mau madu, kalau berlebihan juga bikin masalah. Itu sebabnya dalam Islam diberi panduan oleh Rasulullah SAW, ya, sepertiga, sepertiga, sepertiga makan, minum, dan udara, kan gitu. Ya, dan itu mudah, ya. Lagi-lagi jangan selalu kita menurunkan hawa nafsu lah, lawan hawa nafsu itu, ya. Banyak ulama-ulama sudah membuat buku tentang itu, ya, karena memang salah satu musuhnya iman itu adalah hawa nafsu, dan hawa nafsu itu, ya, sebagaimana Al-Quran mengajarkan, cenderung mengajak orang kepada keburukan, ya, kepada kejahatan, dilawan. Ya, itu sebabnya kan manusia itu kalau diberi pilihan, ya, Anda, kita semua, Bapak Ibu sekalian, diberi pilihan antara makan sama tidak makan, bawaannya pasti pengen makan terus. Itu udah sunatullahnya kayak begitu, ya, supaya manusia itu nggak makan terus, di stop makannya selama 30 hari, namanya puasa Ramadan. Kalau mau lebih sehat lagi, dikasih pilihan lagi untuk 6 hari Syawal. Kalau mau sehat lagi, dikasih pilihan lagi, sepertinya opsional sunnah bahasa kita gitu kan, puasa Senin Kamis, ayamul bid, puasa sunnah yang lain, apa, dan puasa-puasa seperti bahkan puasa Daud, itu Masya Allah kan. Polanya udah dibikin sama Allah kayak begitu. Untuk apa? Untuk menghentikan hawa nafsu tadi yang berlebihan. Maka saya sering bilang, oh, seandainya umat Islam ini kembali pada syariat agama Allah yang mulia ini dalam bidang kesehatan, maka sebenarnya tidak akan banyak penyakit yang merajalela di mana-mana. Ya, silakan mau warung di mana-mana, supermarket di mana-mana, ya. Atau kita juga mungkin kalau mau belanja, pikir-pikir dulu lah ketika beli sesuatu gitu, ini jadi masalah nggak kalau saya makan? Kapan hari itu anak saya ada beli, saya nggak tahu dia beli gitu kan, dia ada beli satu minuman kemasan lah dalam saset gitu yang bisa dilarutkan dalam air. Saya lihat di situ, masa minuman ada peringatan? Teman-teman pernah lihat nggak ada minuman ada peringatan? Peringatannya apa? Jangan dikonsumsi itu ibu hamil, menyusui, atau anak-anak di bawah 5 tahun. Itu minuman apa? Kok jadi orang kayak begitu? Nggak pernah kan Anda dapatkan ketika Anda beli air kelapa ada peringatan? Kan nggak ada. Minum aja air kelapa, gitu loh. Terus saya bilang, ini minuman kalau kamu minum terus menerus dirutinkan, ya, jadi masalah buat ginjalmu, saya bilang. Akhirnya dibuang, saya buang minuman itu. Ya, nah itu kan sekarang berlimpah di mana-mana. Bahkan sirup-sirup yang dipakai waktu orang berbuka puasa, kalau lagi iftar jama'i di masjid-masjid itu kan itu ada peringatan loh, sirup-sirup 15.000, 20.000 tuh. Ada peringatan. Isinya apa? Gula, gitu loh. Dan pergilah ke pabrik sirup tadi, lihat adakah jeruk di sana yang diantar dari petani untuk bikin sirupnya. Kalau sirupnya sirup jeruk, gak ada. Isinya cuma flavor semua, dan itu dimakan oleh generasi loh. Lagi bagus-bagus orang berpuasa misalkan, badan sudah mulai terlatih bersih, buka puasa pakai begituan. Sirupnya kayak begitu, yang dimakan gorengan lagi, gorengan lagi. Enak, ya sudah lah. Tidak bisa kalau udah kayak begitu saya bilang tuh, aduh sudahlah, nggak usah ngomong lah. Nafsi aja lah. Kasih tahu juga nggak mau. Kan tugas kita menyampaikan. Ya. Belum cerita tentang logam berat ini yang ada pada makanan-makanan, bahkan maaf seperti gorengan-gorengan tadi yang pakai kertas inilah, pakai kertas itu, yang ada tinta, pernah kebayang? Gitu loh. Itu dimakan generasi ini sehingga apa? Menua sebelum waktunya. Menstruasi, kadang-kadang anak SD ada yang umur 4, kelas 3, 4 SD sudah ada menstruasi, coba. Ya. Kalau menstruasi lebih awal, maka otomatis menopause lebih awal. Seperti itu. Lemah keimannya, pasti lemah, tenang aja. Makanan itu juga akan menjadi bagian dari keimanan kita. Makanan. Ya, tadi saya katakan kuncinya kan harus jelas dulu halal. Tapi kalau dia makan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan atau Nabi SAW ajarkan kepada kita semua, aman, imannya aman. Makanya saya bilang iman tuh imun tuh iman gitu loh. Nah, kuncinya apa tadi? Halal atau iman. Mungkin sudah lama kita dengar ini. Itu sebabnya Ibnu Katsir ya dalam tafsir menyebutkan bahwa ayat wakulu wasrobu walatusrifu, ya, makan dan minum kalian tapi jangan berlebihan, itu 50% kandungan ilmu kedokteran ada pada ayat tadi. Memang iya. Dan sekarang kita dapatkan bukti itu, ya.
Lagi-lagi ya sekarang mari kita kembalikan konsep-konsep itu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah sebaik-baiknya petunjuk. Ya, itulah sebaik-baiknya konsep yang kita bisa lakukan, karena tidak mungkin manusia itu hidup di dunia kayak begini dibiarkan sama Allah. Ada toolsnya, ada aplikasinya, kalau mungkin bahasa keren kita zaman sekarang gitu lah. Nggak mungkin dibiarkan. Ada softwarenya, ada hardwarenya. Kalau mungkin bahasa orang IT begitu, laptop gitu kan. Ibarat kata laptop itu mau secanggih apapun ya, mau dibuat kayak apapun, apa namanya, prosesornya, ya screen-nya, atau mungkin hard disk-nya segala macam dan segala fitur-fiturnya. Tapi kalau tidak ada software di dalamnya, nggak bisa jalan tuh laptop atau mungkin komputer. Sama kayak manusia. Maka peran kita ya, atau mungkin peran manusia ketika hidup di dunia sebagai Abdullah atau hambanya Allah dan khalifah fil ard, yaitu dibekali Allah dengan perangkat-perangkat tadi untuk bisa menjalankan peran tadi. Ya, seperti itu. Dan ini bisa kita dapatkan di mana-mana. Ya, mari kita jaga diri kita, jangan jatuhkan diri kita kepada kebinasaan yang membuat akhirnya ya kita sulit, ya, keluarga kita sulit, ya. Dan subhanallah, sekarang kemarin saya sempat lihat ada postingan tentang betapa mahalnya pengobatan-pengobatan di zaman sekarang ini. Ya. Oh, saya kan pakai inilah, pakai itu segala macam. Iya, tetap itu beban, harus dibayar, tenang aja. Berapa banyak rumah sakit nggak terbayar sekarang? Gara-gara beban apa? Gara-gara masyarakatnya tidak peduli. Ya. Kita nggak peduli dengan apa yang dimakan. Makanan misalkan lagi panas-panas ya masuk dalam plastik, kebayang nggak? Terus ya, beli bakso gitu kan, udah baksonya nggak sehat, ya. Masukin dalam plastik lagi, subhanallah ya. Kadang-kadang saya gemes, ini apa yang kita bisa kerjakan, ya. Tapi ya konsepnya ku anfusakum wa ahlikum naro, ya. Mari kita jaga, lindungi keluarga kita, ya, dan diri kita sendiri kan, ku anfusakum, kita dulu, ya, wa ahlikum, dan keluarga kita, ya, dari api neraka. Kesulitan-kesulitan di dunia ya muncul karena apa? Karena kita tidak menjaga diri kita, ya, tidak menjaga keluarga kita. Ya, maka mari kita mulai perbaiki ini semua, ya, supaya apa? Supaya tidak muncul masalah ke depan. Kalau sudah dijaga, ya sudah dikontrol segala macam, dapat juga katakanlah suatu penyakit segala macam, ya sudah takdir namanya. Nah, itu. Tapi kalau nggak dijaga, begitu-begitu aja terus, dan dapat misalkan penyakit atau masalah segala macam, ya emang udah wajar gitu loh. Udah wayanya kena gitu loh. Tiap hari ini makan nggak sehat, ya. Kena penyakit, ya udahlah. Selamat gitu. Tapi kalau misalkan tiap hari menjaga makanan, menjaga pikiran, hati segala macam, tiba-tiba kena penyakit, ya sudah. Udah dijaga kok. Ada ikhtiarnya gitu loh. Seperti itu.